Salam Kebajikan. Sebelum memulai perdebatan pada kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim kami. Saya Nia Monika, pembicara pertama, standing position netral, dan di kanan saya Muhammad Khalidul Azhar, pembicara kedua, standing position pro, dan di kiri saya Muhammad Rafi Putra, atau pembicara ketiga, standing position kontra. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hatfer Madan van Rahmatahai, kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini adalah penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Sebelumnya, izinkan saya sebagai pembicara pertama sekaligus pembicara netral untuk menyampaikan mosi dari pihak pro dan pihak kontra sehingga mosi ini layak untuk diperdebatkan. Sejumlah pihak mempermasalahkan dimasukkannya para penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilu tahun 2019. Alasannya mereka dianggap tidak cukup cakap dalam menentukan pilihan, terutama penyandang disabilitas mental yang biasa dikenal dengan istilah tunagrahita. Menurut Arief Budiman, Ketua KPU, seharusnya hal ini tidak menjadi polemik lagi, karena hal ini bukan hal baru dalam pemilu. Pada tahun 2009 sudah dilakukan proses pendataan. Selain itu, menurutnya, pendataan terhadap penyandang disabilitas merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 Perundang-undangan nomor 13 tahun 2015. Pada putusan itu dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mental ikut didata sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan telah dikonfirmasi oleh ahli. Artinya, jika para penyandang disabilitas tunagrahita ini ingin melakukan hak suaranya, maka penyandang disabilitas mental ini harus menyertakan surat keterangan dari pihak dokter yang menerangkan bahwa ia sanggup atau mampu menggunakan hak pilihnya. Lek nemini operator info, neminim wajib injurium. Artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sebagai pihak afirmasi mendukung sepenuhnya keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam sebuah pemilu. Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum tentu juga memiliki elemen substantif. Salah satu dari elemen substantif yang ada dalam konsep ini adalah perlindungan hak asasi manusia. Berbicara mengenai perlindungan hak asasi tentu tidak akan terlepas dari perlindungan terhadap hak kelompok minoritas dalam kelompok rentan yang hak-haknya sering diabaikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan dalam penjelasannya ada 5 kelompok yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan, yakni anak-anak, wanita hamil, lansia, orang miskin, dan penyandang cacat. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan mengenai kelompok yang termasuk ke dalam kelompok rentan, tetapi undang-undang ini tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud kelompok rentan. Hanya saja kelompok rentan sering disebut sebagai kelompok yang tidak dapat menolong dirinya sendiri atau kelompok yang rawan terhadap diskriminasi. Dalam kaitannya dengan politik, bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apalagi dalam tatanan negara demokrasi. Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk masyarakat penyandang disabilitas, untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi nomor 135 Perundang-undangan nomor 9 2015 pada putusan itu dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mental ikut didata sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional. Artinya bahwa untuk dapat menggunakan hak suaranya, penyandang disabilitas mental atau tunagrahita harus menyertakan surat keterangan dari pihak dokter yang menerangkan bahwa ia sanggup dan mampu menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara.
pemilu yang demokrasi adalah yang mampu menampung segala aspirasi rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah bagi seluruh warga negaranya. Oleh sebab itu, maka mendukung keikutsertaan penyandang pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pemilu yang demokrasi adalah yang mampu menampung segala aspirasi rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negaranya. Oleh sebab itu, maka saya mendukung keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam sebuah pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Putranto selaku posisi kontra dalam perdebatan hari ini, yang mana mosi yang kita usung adalah penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Saya dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi perdebatan hari ini, di mana seperti yang kita ketahui, tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata. Masuk dalam pemilihan umum yang selalu kita adakan di negara Republik Indonesia ini telah menjadi pesta demokrasi yang sangat besar setiap 5 tahun sekali. Dalam ranah 5 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2019, telah diadakan pemilu serentak, yang mana salah satu syarat dari pemilihan tersebut dalam pemilu adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter. Ini telah kita simpulkan bersama bahwa apa yang telah disampaikan oleh posisi pemerintah atau afirmasi dalam hal ini sudah sangatlah lemah karena tidak didukung dengan fakta dan data yang ada, dan juga pihak pemerintah tidak pernah mengungkapkan bagaimana teknis pendataan yang disebutkan dan digaung-gaungkan oleh pihak pemerintah. Sejalan dengan fakta yang ada, menurut Firian Asis, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum, menyatakan apabila surat keterangan dokter menyatakan orang tersebut mengidap disabilitas mental permanen atau berat, maka hak pilih otomatis gugur. Pihak pemerintah menggunakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat argumentasinya. Padahal penggunaan pasal itu sangatlah lemah untuk memperkuat bagaimana dukungannya tentang mosi perdebatan pada hari ini, yang mana itu sudah sejalan dengan asas hukum yang kita anut, lex specialis derogatori generalis, asas hukum yang khusus, asas hukum yang mengatur secara khusus, mengesampingkan asas hukum, mengesampingkan tafsiran hukum yang diatur secara umum. Itu juga sejalan dengan asas hukum ubi lex volet dixit dan ubi lex nollet passuet. Ketika undang-undang menghendaki, ia menyatakan, dan ketika undang-undang tak menghendaki, ia membisu. Di mana kita telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1329 dikatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap di sini telah diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud tidak cakap adalah salah satunya orang yang berada di bawah pengampuan, yang mana telah dikatakan oleh posisi pemerintah pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, disabilitas mental, disabilitas fisik, dan beberapa kategori-kategori lainnya menyatakan berada di bawah pengampuan atau berada di kondisi yang rentan. Ini telah membuktikan bahwa argumentasi yang telah dilakukan oleh posisi pemerintah sudah patah dan lemah. Pada pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan lagi
maksud di bawah pengampuan, yang mana salah satunya adalah menjelaskan bahwa orang penyandang disabilitas mental atau gangguan mental berada di bawah pengampuan. Saya posisi kontra atau oposisi di sini merasa sangat yakin memenangkan perdebatan pada hari ini, yang mana dengan tegas saya menyatakan ketidaksetujuan saya bahwa penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Terima kasih. Dari hasil perdebatan dengan mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu dapat kita ambil beberapa poin-poin penting. Yang pertama, dengan adanya begitu, pemerintah keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu sesungguhnya adalah niatan yang sangat mulia, karena dengan begitu akan menghilangkan adanya perlakuan diskriminasi. Yang kedua, mengenai persyaratan keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu, yakni sama halnya dengan persyaratan bagi pemilih secara umum. Hanya saja perlu ditambahkan keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih dalam batas normal. Yang ketiga, dengan diberikannya hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita, tentu saja dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ingin mengikutsertakan para penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu, maka harus benar-benar diseleksi dengan ketat, dan pihak penyelenggara pemilu harus memikirkan solusi yang lebih bijak karena ditakutkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dari keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunagrahita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.